ongoing thing. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ninyoman Ayusa Dewi dengan NIM 2011021017 dari program studi Teknologi Pendidikan semester 4 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana caranya kita membuat komputer based test atau CBT dengan bantuan Moodle. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu agar bisa mengakses Moodle tersebut. Nah, di sini saya sudah aktifkan, jadi saya akan langsung login ke bagian Moodle. Menu loginnya ada di pojok kanan atas. Kalian bisa langsung klik dan masukkan username dan password yang sudah kalian buat. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal jika kalian sudah masuk pada Moodle. Nah, jadi untuk membuat CBT atau Computer Based Test tersebut, tentunya kita harus menginput user, kemudian membuat kursnya atau kursusnya. Sebelumnya, di sini saya ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris agar lebih mudah. Nah, jadi langkah pertama untuk kita dapat memasukkan user itu bisa dengan cara otomatis atau dengan cara manual. Namun, jika dengan cara manual tentu akan menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan dengan cara otomatis. Jadi, untuk cara manualnya itu kalian bisa masuk ke menu Site Administration terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian ini kalian bisa beralih ke menu User. Nah, pada bagian menu User dan menu Account, di sini ada menu Cohort. Nah, disinilah kita bisa memasukkan user dengan secara langsung, maksud saya. Jadi, kita harus membuat file CSV-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ini merupakan format file username yang sudah diubah formatnya menjadi CSV. Itu ada kolom username, kemudian ada password, ada first name, last name, dan juga email. Nah, selain itu kita perlu membuat file cohort-nya. Adapun bagian atau isi di dalam file cohort-nya tersebut ada name, kemudian ID number, dan juga description. Ini akan memudahkan kita untuk menginput user dengan skala yang besar. Jika dengan manual tentu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, jika kita sudah membuat file tersebut, kita langsung ke menu cohort. Nah, jadi pada saat sudah di menu Site Administration, kemudian Account, kalian bisa mengklik pada menu Cohort. Oke, jadi ini tampilan awal dari menu cohort tersebut. Jadi untuk menguploadnya, kalian bisa klik pada menu Upload Cohort. Nah, di sini akan timbul kolom untuk mengupload file yang sudah kita buat tadi. Di sini saya akan langsung drag and drop saja. Nah, untuk bagian CSV separator ini merupakan pembagian untuk setiap kelas atau kolom yang kita buat. Saya di sini pilih titik koma saja, kemudian langsung preview. Oke, jadi sudah terlihat ya, ada name, ID number, description, dan juga konteks dan juga statusnya. Nah, jika sudah dirasa benar, kalian bisa langsung upload cohort-nya. Jadi di sini akan ada notifikasi uploaded to cohort. Jadi ini artinya sudah berhasil untuk mengupload cohort. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menginput user. Nah, untuk menginput user ini juga sama, kita memerlukan file dengan format CSV yang sudah saya awal tadi, yang berisi username, password, first name, last name, dan juga email.
caranya itu sama, kita pergi ke menu user kembali. Jadi pada bagian user ini, di menu account, ada bagian upload user. Kalian bisa langsung klik bagian itu. Oke, di sini juga tertera seperti upload file cohort tersebut, kita diberikan kolom untuk mengupload file CSV username tersebut. Untuk CSV separatornya atau pembagian kolom tersebut, saya juga memilih titik koma, kemudian langsung upload user. Nah, jadi jika sudah berhasil akan timbul pemberitahuan seperti ini. Dan previewnya akan seperti ini, ada username Putra, Bayu, Nisa, Lisa, dan juga user lainnya. Jika dirasa sudah benar, kalian bisa langsung mengupload user tersebut. Nah, ini merupakan tampilan jika kita sudah selesai mengupload user tersebut. Nah, kemudian untuk memasukkan user ini ke dalam cohort yang sudah kita buat atau ke dalam kelas-kelasnya, itu juga dapat kita lakukan secara otomatis dengan bantuan cohort tersebut. Bagaimana caranya? Nah, jadi untuk memasukkan kelas-kelas dari user yang sudah kita masukkan, kita kembali ke menu Site Administration, kemudian ke menu User. Pada bagian Account ini, kita kembali mengklik bagian Cohort. Nah, jadi sudah terlihat di sini ada kelas 3 SD dan juga 4 SD. Nah, untuk memasukkannya, kalian bisa mengklik pada bagian Edit, kemudian bagian atau menu Assign. Jadi di sini akan terlihat daftar dari user yang telah kita masukkan. Jadi karena tadi adalah kelas untuk kelas 4, kita langsung saja mengklik user yang berada di kelas 4, seperti ini. Kemudian kita add. Kita sudah berhasil memasukkan user tersebut, akan timbul daftar user yang telah kita masukkan. Jadi karena ini di kelas 3, kita pilih user yang berada di kelas 3. Dan kita langsung add. Jika sudah semua, kita kembali saja karena ini sudah tersave otomatis. Kita kembali ke menu user. Kita ke cohorts kembali. Nah, di sini akan tertera di bagian kelas 3 itu ada 2 partisipan yang sudah masuk sesuai dengan user yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk di kelas 4 juga caranya sama, kita ke menu edit kemudian ke assign. Kita pilih user yang berada di kelas 4. Kemudian add. Oke, jika sudah semua, kita cek kembali pada bagian cohort. Jadi di sini sudah terlihat user-user atau partisipan yang sudah kita tambahkan di kelas-kelas yang sudah ada. Nah, kemudian bagaimana caranya user ini dapat mengakses kursus atau course yang telah kita buat? Tentunya pertama kita harus membuat kursus terlebih dahulu. Namun langkah ini bisa kita lakukan sebelum kita menginput user atau sesudah. Namun sekarang saya sudah menginput user baru akan membuat kursus. Tapi jika kalian ingin membuat kursus terlebih dahulu, itu tidak masalah. Nah, caranya itu kembali ke Site Administration terlebih dahulu. Oke, pada bagian ini kita kembali ke mengklik menu kursus. Oke, jadi di sini sudah ada Manage Course and Categories. Jadi kita klik saja bagian ini. Nah, jadi di sini akan tertera Manage Course Categories and Course.
Nah, jadi sebelumnya saya sudah dapat membuat kategori, namun di sini saya akan membuat ulang. Jadi untuk membuat kategori baru, kita langsung saja klik New, Create New Category. Nah, pada bagian ini ada menu Parent Category. Karena ini merupakan kategori yang pertama, kita pilih saja Top. Nah, untuk kategori Name, bisa kita namakan sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan namakan IPA SD. Nah, untuk kategori ID number itu bisa diisi atau tidak. Saya tidak isi sekarang. Nah, untuk description itu terserah kalian sesuai kebutuhan. Jika sudah terisi, kita lanjut mengklik pada tombol Create Category. Nah, di sini akan tertera kategori tadi yang sudah kita buat, yaitu IPA SD. Untuk membuat course-nya, kita klik saja kategori IPA SD tersebut. Nah, jika sudah, kita di bagian sisi kanan, itu ada button dari Create New Course. Nah, jadi di sini kita bisa membuat course dari kategori IPA yang sudah kita buat. Untuk namanya, di sini saya buat IPA kelas 3. Untuk course short name-nya mungkin IPA 3. Untuk kategorinya itu kita biarkan di IPA SD. Nah, untuk course start date itu adalah tanggal dimulainya dari kursus yang kita buat. Di sini saya biarkan saja. Nah, untuk course ID number juga bisa diisi atau tidak. Untuk description-nya bisa diisi sesuai kebutuhan. Untuk image juga bisa diisi jika diinginkan. Lalu ke bagian course format. Nah, jadi karena ini merupakan ujian atau tes seperti itu, saya akan pilih pada format single activity. Jika sudah, kalian bisa mengatur berbagai format lainnya di menu-menu ini. Jika sudah, bisa di save and return atau mau di display dulu juga boleh. Saya di sini langsung save and return saja. Nah, jadi di sini akan terlihat course yang sudah kita buat tadi, yaitu IPA kelas 3. Karena di sini saya ada 2, saya akan buat lagi 1. Nah, jadi ini merupakan course yang sudah kita buat, ada IPA kelas 3 dan juga IPA kelas 4. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan adalah memasukkan atau membuat soal di dalam course yang sudah kita buat. Nah, tentunya sama seperti di awal, untuk soal ini bisa kita buat secara manual maupun secara otomatis maksud saya. Nah, tapi jika membuat secara manual tentu akan memakan banyak waktu. Jadi kita akan membuat secara otomatis. Jadi untuk langkah-langkahnya, memasukkan atau menginput soal itu sebagai berikut. Nah, jadi untuk mengimport atau memasukkan soal secara otomatis agar tidak secara manual, tentu kita harus membuat file dari soal itu terlebih dahulu. Nah, untuk membuat file itu ada format khusus. Di sini saya akan berikan contohnya. Nah, jadi ini merupakan contoh soal yang sudah saya buat. Saya di sini hanya membuat sekitar 10 soal saja. Jadi, jika
kalian membutuhkan lebih dari itu, bisa ditambahkan. Nah, ada yang perlu diperhatikan untuk membuat file soal yang bisa diinput secara otomatis. Untuk jawaban, kalian harus mengetikkan seperti ini, yaitu ANS, dan jawaban yang benar yang mana, seperti itu. Jadi, saat di-convert, dia akan otomatis mengisi bahwa jawaban yang benar itu adalah option ini, seperti itu. Nah, untuk template soal ini, kalian harus save dengan format berikut. Nah, jadi formatnya adalah RTF atau Rich Text Format. Nah, jika kalian sudah men-save dari file ini, saya kembali dulu. Kalian harus mendownload aplikasi Exam View Import Utility. Nah, jadi kalian buka dulu Exam View Import Utility ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal jika kita membuka dari aplikasi Exam View Import Utility tersebut. Nah, di sini kita next saja. Nah, untuk di bagian ini kita klik di logo ini dengan nama Exam View garing Banks ini. Nah, jika sudah, kita cari folder dari tempat kita menyimpan soal yang telah kita buat. Jika saya itu menyimpannya di desktop, nah jadi ini. Jadi kita select atau pilih dari folder file yang sudah kita simpan, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini akan terlihat file yang sudah kita simpan dengan format RTF tersebut. Tinggal kita pilih, kemudian select. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja next. Kemudian next lagi. Dan ini next juga. Next. Kemudian finish. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil kita melakukan import tersebut. Kita close saja. Nah, jika sudah, akan terlihat file seperti ini. Nah, ini merupakan file yang sudah berhasil kita import melalui aplikasi View Exam tersebut. Melalui aplikasi Exam View tersebut. Nah, jika sudah, Anda bisa double klik saja pada bagian ini. Nah, dia akan muncul tampilan seperti berikut. Ini merupakan salah satu Exam View juga. Untuk registernya kita close saja. Nah, ini merupakan tampilan soal yang sudah kita buat. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke menu File, kemudian Export to Blackboard 6.0 ini. Kemudian pilih folder yang mau kita simpan. Saya simpan di sini saja, atau mungkin di tempat yang lebih mudah untuk diakses. Kemudian save. Oh iya, jangan lupa mengisi namanya. Kemudian save. Nah, untuk name ini juga bebas, mau di siapa. Untuk directory name-nya juga sama. Kemudian OK. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kalian sudah bisa meng-close Exam View ini. Oke, nanti akan terlihat zip seperti ini, template soal kelas 3. Karena sebelumnya saya juga sudah membuat template yang sama. Nah, jika sudah seperti itu, kita kembali lagi ke Moodle.
Nah, jadi saya coba masukkan soal tersebut di IPA kelas 4 ini. Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini, kita pilih startnya tanggal 9, tanggal sekarang. Kemudian berakhirnya terserah mau kapan, saya akhiri tahun depan saja. Nah, untuk course formatnya di sini penting, jadi kalian harus memilih bagian kuis. Untuk format yang lainnya bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian sendiri. Nah, jika sudah, bisa di save and display atau save and return. Saya coba save and display terlebih dahulu. Nah, jadi ini merupakan tampilan jika kita sudah menambahkan kuis baru seperti itu. Coba saya tambahkan ini. Name-nya adalah untuk timingnya, jika kalian ingin mengisi waktu pada saat pengerjaan kuis itu bisa. Ini limit waktunya atau time limitnya juga bisa, saya tidak isi saja. Untuk grade-nya mungkin diisi 10 saja. Nah, untuk tampilan lainnya atau format lainnya bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian save and display lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa add question. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, pada bagian atas itu ada menu yang bisa kalian pilih. Nah, karena ini kita menginput soal, jadi kita pilih menu import. Di sini gunakan menu Blackboard karena kita pada saat di exam view itu mengimportnya menggunakan Blackboard. Jika sudah, kalian bisa drag and drop atau choose a file. Saya drag and drop saja. Jika sudah, langsung import. Nah, ini merupakan tampilan soal yang sudah kita import. Langsung saja continue. Nah, ini merupakan tampilan soal-soal yang sudah kita buat tadi atau sudah kita import tadi. Kita kembali ke menu activity. Lalu add question. Nah, di sini kalian bisa add file yang sudah kalian masukkan ke dalam bank tadi. Pada menu select kategori, bisa kalian pilih. Ini dia, ada soal IPA. Jika sudah, kalian pilih semuanya seperti ini. Lalu add selected question to the quiz. Nah, jadi ini merupakan tampilan soal yang sudah kalian tambahkan tadi. Input soal itu sudah selesai sampai di sini. Namun jangan lupa karena di awal kita belum mengenroll user, kita harus enroll user dulu, baru mereka bisa mengakses course atau kursus yang sudah kita buat. Di sini. Jadi caranya itu ke site administration. Kemudian di menu course, kemudian manage course and category.
pada bagian ini kita pilih kategori yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita menu edit ini. Nah, pada bagian ini kita klik menu partisipan. Nah, sini akan terlihat enroll user. Nah, karena kita sudah menggunakan cohort tadi, jadi bisa kita pilih dengan mudah di sini, langsung saja 4 SD, karena kita mengakses di course 4 SD. Jika sudah, assign role-nya itu sebagai murid atau student, langsung saja di enroll. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 peserta yang sudah kita, atau 2 user yang sudah kita enroll, Lisa dan Nisa. Dan untuk guru, karena gurunya hanya 1, kita gunakan enroll manual saja seperti ini. Guru, seperti itu. Jika gurunya banyak, kita bisa menggunakan cohort juga, namun bisa kita edit di bagian file cohort yang sudah kita buat sebelumnya dengan format CRV tersebut. Karena cuma 1, jadi saya enroll manual saja, ini sebagai teacher. Kemudian enroll selected user and cohort. Ya, oke, jadi sini sudah terinput ya gurunya. Nah, begitupun untuk course di kelas 3 SD. Sama caranya juga sama, kita hanya memilih dengan cohort saja karena kita sudah menginput user dengan otomatis. Oke, jadi bagian untuk enroll user dan juga memasukkan soal itu sudah kita berhasil buat. Nah, untuk sekarang agar bisa selanjutnya agar bisa diakses oleh semua user itu perlu kita mengkonfig Untuk langkah selanjutnya agar bisa diakses oleh seluruh user, kita perlu mengkonfigurasi di bagian config.php. Kita ke menu Moodle, itu simpan di C, kemudian XMPP, kemudian ke htdocs, kemudian ke Moodle. Nah, di bagian Moodle ini akan ada file yang bernama config.php. Nah, jadi ini sudah terlihat. Nah, untuk mendapatkan IP ini, yang semulanya adalah tulisannya localhost, kita harus buka di CMD dulu. Kita ketikkan CMD. Nah, untuk mendapatkan IP tersebut, kita ketikkan ipconfig, kemudian enter. Nah, ini merupakan IP yang saya sudah rubah tadi di bagian config.php tersebut. Jadi 192.168.29.168. Jadi itu copy dan kita masukkan di config.php ini. Jadi di sini kita copy. Jika sudah, langsung close saja. Jangan lupa simpan. Nah, jika sudah, kita bisa bagikan IP tersebut kepada user atau partisipan yang ingin mengakses course yang kita buat. Nah, jadi untuk mengakses tersebut, mungkin bisa saya contohkan melalui PC ini, namun sebelumnya kita harus logout dulu dari sini. Dan kita masuk ke user yang sudah kita buat ya. Nah, jadi saya logout dulu. Jadi ini sudah logout ya, saya buka di tab baru. Kemudian kita masukkan IP yang sudah di setting tadi. Nah, jadi sudah terlihat ya. Jadi kita di sini login.
sebagai user. Tadi salah satu usernya ada bernama Putra. Oh salah ya, passwordnya kita ulang lagi. Nah, jadi sudah terlihat ini merupakan salah satu user yang sudah kita enroll ke dalam course yang sudah kita buat. Nah, jadi sini sudah terlihat ya course-nya. Kita klik saja. Nah, jadi kerjakan quiz. Nah, jadi sudah terlihat ya. Coba kita jawab saja. Nah, jika sudah selesai menjawab kuis, akan timbul rangkuman dari hasil pengerjaan kuis kita. Langsung saja, dan semua dan selesai. Nah, jadi sudah terlihat ya nilainya. Oh, benar semua. Waktu pengerjaan itu 1 menit 29 detik, kita menghabiskan waktu pengerjaan. Nah, jadi sini juga akan terlihat mana jawaban yang benar dan juga mana jawaban yang salah. Karena ini kebetulan benar semua, jadi akan timbul jawaban yang benar seperti ini. Selesaikan ulasan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya nilai yang kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi itu merupakan simulasi bagaimana kita membuat CMD atau Computer Based Test dengan bantuan Moodle. Kita logout saja dulu. Baiklah, jadi sekian simulasi dari CMD atau Computer Based Test yang dapat saya lakukan dengan bantuan Moodle. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di